I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Seperti di dalam tema bulan ini, setia dalam perkara hal-hal kecil, karena disitulah letak kekuatan kita. Maka kita yang sering bermimpi hal yang besar, diminta untuk mengosongkan diri. Dan pengosongan diri ini, sebagaimana di dalam bacaan Injil tadi, bacaan Injil untuk hari ini, bacaan harian hari ini, akhirnya letaknya ada di dalam hukum kasih. Nanti kita akan melihat bagaimana itu saling terkait satu sama lain. Maka saya memberi kurang lebih judul terang dalam gelap. Karena inilah yang menjadi inti dasar panggilan Ibu Teresa dalam ungkapan yang sangat terkenal, I thirst, aku haus. Berani untuk menjadi kosong. Berani untuk memberi. Berikanlah Dia, berikanlah Yesus. Dalam kekosongan kita, ketidakberartikan kita diajak untuk senantiasa menjadi kosong, sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa memenuhi kita. Kalau kita tidak kosong,
Tuhan tidak akan mau mengisi. Dan seringkali kita memenuhi diri kita dengan banyak hal, ambisi, kesenangan, hobi, kepentingan ini, kepentingan itu, atau juga kekhawatiran ini dan kekhawatiran itu. Dan akibatnya apa? Kita sibuk dengan semuanya itu, tetapi kita tidak bisa dan tidak mau membiarkan diri Tuhan mengisi. Kita akan melihat itu pelan-pelan. Saya berangkat dari ungkapan kenosis, pengosongan diri. Kalau kita mau mengenali semangat dasar Ibu Teresa, kita diajak untuk melihat teks itu dari Paulus, kutipkan saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pengosongan diri itu diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang walaupun Allah rela menjadi manusia kosong, bahkan menanggalkan kealahannya itu. Bagaimana dia menanggalkan kealahannya? Dia mau menjadi benih janin di dalam rahim Maria, lahir sebagai bayi yang tak berdaya, dan bertumbuh berkembang sebagai manusia apa adanya, sama seperti kita. Belajar merangkak, belajar jalan, belajar lari, dan bermain-main dan sebagainya, belajar sebagai tukang kayu, belajar dalam tradisi kitab suci, dan bertumbuh berkembang sebagaimana manusia pada umumnya. Mengosongkan diri dan tidak playing card, bermain sebagai Allah. Dan tidak hanya itu, dia sampai merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib. Dan ketika berada di kayu salib, dia berani mengatakan Allah yang membiarkan diri haus, Allah yang penuh kuasa membiarkan diri tak berdaya, Allah yang maha agung dan maha besar membiarkan diri rendah dan dihina. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan orang yang berani merendahkan diri, berani mengosongkan diri, berani untuk menjadi rendah hati, akan menjadi orang yang akan ditinggikan. Nah, bagaimana itu dialami oleh Ibu Teresa, kita akan melihatnya nanti pelan-pelan. Kita, sejauh saya menggambarkan diri kita, kalau saya mengatakan kita itu yang termasuk hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, spektakuler, yang berangkat dari kata spektakulum. Mohon maaf saya salah tulis, bukan K tapi C. Spektakulum, tontonan, tepuk tangan, like, komen. Dan kita sangat merindukan dan menginginkan itu. Lalu akibatnya apa? Kita mudah meremehkan hal yang biasa dan sederhana. Dan akibatnya juga merendahkan sesama, terlebih mereka yang miskin. Mimpi kita akan kebesaran. Dan hari-hari ini sampai bulan-bulan mendatang di Indonesia ini, kita akan melihat orang bermimpi akan yang besar. Dan para calon-calon akan mengumbar janji-janji tentang kebesaran yang hebat. Seakan-akan semuanya indah. Tetapi apa yang terjadi? Jangan-jangan semua janji itu tidak berdampak, tidak ada gunanya bagi orang-orang miskin. Sehingga seorang tukang becak mengatakan, toh siapapun presidennya,
saya tetap miskin dan jadi tukang becak. Kita mimpi akan yang besar-besar dan kita suka berjanji dan mengobrol janji itu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kita kurang mau menghargai segala hal yang biasa dan sederhana. Atau kita suka memakai topeng, menutupi wajah kita yang asli agar kita kelihatan hebat, kelihatan baik, berpura-pura jaim, menggambar, mengumbar kisah sukses, sehingga kita seringkali ngomongnya lebay, berlebihan, tanpa peduli benar atau tidak. Yang penting omongnya berbuih-buih, berbusa-busa. Kita lalu tidak berani jujur, kita lalu tidak berani tampil apa adanya. Yang sering dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai kecenderungan self-referential. Artinya apa? Berpusat pada diri, mengacu pada diri, narsis. Kita akibatnya tidak mau dianggap yang biasa, orang yang biasa. Kita ingin tampak hebat dan tampak luar biasa. Atau juga kita tidak tahan sepi. Kita tidak tahan, kadang-kadang takut untuk sendiri. Dan tidak hanya takut untuk sendiri, kita lalu juga takut menapaki jalan sulit. Susah untuk menjadi setia. Sehingga keluhan awal-awalnya yang hadir banyak, tapi lama-lama yang bertahan tidak banyak. Menjadi setia itu sulit. Menjadi biasa dan sederhana itu tidak mudah. Karena apa? Menjadi setia itu berarti menapaki jalan sulit. Kita cenderung mudah berubah, mudah untuk mengikuti selera, mengikuti mood. Lalu akibatnya apa? Kita mood-moodan. Dalam bahasa ungkapan Jawa demikian itu. Tergantung pada mood. Kalau lagi suka kita ikut, kalau lagi malas tidak. Kerohanian kita kering, jenuh, hidup rasanya jenuh, sepi, krisis, terjebak dalam rutinitas yang tidak mendalam. Kelihatannya begitu-begitu saja, hidup kita begitu-begitu saja, dan akibatnya apa? Tidak berbuah. Sehingga seakan-akan kita hanya melakukan segalanya, mengaku hanya melakukan saja, tapi tidak ada buah. Hanya seakan-akan itu bagian dari rutinitas, entah itu pekerjaan di rumah atau pekerjaan yang lain. Pertanyaannya lalu, masih adakah daya pikat? Masih adakah sesuatu yang menarik? Masih adakah sesuatu yang menumbuhkan gairah? Kalau Ibu Teresa mengatakan love begins with smile, apakah kita masih bisa tersenyum dengan cerah dan lebar? Jangan-jangan senyum kita masam, jangan-jangan senyum kita tidak lebar, atau senyum hanya terlalu dipaksakan. Sehingga Paus Fransiskus mengatakan hidup kita seakan-akan hanya prapaskah terus, murung, mudah mengeluh, mudah untuk komplain, mudah untuk meratap. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan rohani kita? Jangan-jangan yang hilang itu adalah kasih. Yang hilang itu cinta. Kita menjalani hidup kita sebagai sesuatu yang rutin, yang biasa, atau mungkin yang terpaksa. Akibatnya tidak ada cinta, tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada kobaran. Dan itu bisa terjadi. Saya akan memasuki ke dalam tema kita dari tradisi Ibu Teresa dengan mengutip dari Paus Fransiskus. Sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang berjumpa dengan Kristus. Mereka yang menerima korban persembahan keselamatannya, dibebaskan dari dosa, kecemasan, dari kekosongan batin, dan dari kesepian jiwa. Karena dalam Kristus, dalam sukacita Kristus, kita senantiasa lahir baru. Artinya apa? Kita mudah sekali mengalami kekosongan, kekeringan, dan kesepian. Karena kita
kurang mau atau kurang bisa menjumpai sukacita Kristus. Dan bagaimana ini kita dalami dari pengalaman kekosongan Ibu Teresa. Sehingga kita bisa memasuki pengalaman kosong itu sebagaimana dialami oleh Ibu Teresa. Panggilan Ibu Teresa sebagai panggilan yang kedua, the call within a call. Mengapa disebut the call within a call? Teresa panggilan sebagai religius menjadikan dia memasuki biaru, dan pada saat itu dia mendapat yang kedua dan panggilan, datanglah dan jadilah cahaya bagiku. Come be my light. Nah, itulah panggilannya. Menjadi terang, menjadi cahaya. Namun kita ketahui, panggilan menjadi terang itu dijalani oleh Ibu Teresa dalam kegelapan. Praktis sebagian besar waktunya itu dihayati, dijalani dalam kekeringan, kesepian, dan kegelapan. Ditapaki dalam pergulatan di situ, pergulatan waktu di mana dia bertanya, di mana dia menapaki waktu seakan-akan dari waktu ke waktu kosong, kering, dan sepi. Dan dia menantikan Tuhan yang hadir menampakkan diri, memberikan sukacita dan penghiburan. Itulah yang dialami Ibu Teresa yang dalam tradisi gereja disebut mistik padang gurun. Kalau kita melihat mistik padang gurun, tentu kita melihat para nabi-nabi perjanjian lama, Elia, Musa, yang mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel ketika dia berada di padang gurun. Elia yang menapaki panggilan, dan juga tentu dalam Injil, kisah Injil Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus sendiri sebelum berkarya, dia pergi ke padang gurun berpuasa 40 hari lamanya dan mendapatkan godaan dari setan. Gereja kita mengenal Rahib Antonius Abad, kemudian juga kita mengenal seperti Yohanes Salib, Teresia Avila, yang mengalami juga pengalaman kekosongan, pengalaman padang gurun, yang disebut sebagai kerohanian malam gelap. Ketika Ibu Teresa mengalami pengalaman kesepian dan kekeringan itu, dia oleh pembimbing rohaninya diminta membaca pengalaman Santo Yohanes Salib tentang malam gelap, dark night of soul. Dan di situ dia mencoba mengenali bagaimana hidup itu, kerohanian itu, hidup iman kita akan diperdalam kalau kita berani menapaki kekeringan, kesepian padang gurun. Penantian itu yang mau kita ganti. Hidup yang bukan memutuskan, menanti, advent. Karena kita membiarkan Tuhan yang memutuskan. Ibu Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi seperti orang menanti, terjadilah. Ibu Maria membiarkan Tuhan yang memutuskan. Santo Yosef, setelah dia menjalankan perintah Tuhan yang didapatkan lewat mimpi, dia memberikan diri apa adanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memutuskan. Disuruh mengungsi ke Mesir, dia berangkat. Kembali ke Nazaret, dia menjalankan. Menunggu, bukan deadline. Dan kita seringkali suka untuk mengejar deadline. Bertahan, bukan memastikan. Jadi bertahan. Karena apa? Beriman terutama adalah langkah menerima, bukan langkah memastikan dan mengatur. Orang yang beriman adalah orang yang menanti. Orang yang beriman adalah orang yang berani menapaki jalan penantian. Maka membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ketekunan dalam bahasa Latin disebut perseverantia, yang membutuhkan dan menuntut kita daya tahan.
kesabaran, patience, mengajari kita untuk menatap jalan salib. Maka langkah menerima. Dan kekeringan itu bisa terjadi karena apa? Kesalahan kita, karena kita tidak serius, dan biasanya kita mengalami kekeringan karena ini. Karena kita tidak serius, karena kita tidak sungguh-sungguh. Atau kekeringan juga diberikan sebagai batu uji untuk menguji kita sejauh mana kita punya daya tahan, sejauh mana kita punya kesungguhan, sejauh mana kita punya kehendak kuat. Dan juga kekeringan menjadikan kita untuk menjadi rendah hati. Akhirnya bukan kita yang menentukan, bukan saya yang memastikan hasil itu tidak tergantung pada saya, namun datang dari Allah. Maka penghiburan sejati datang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Ibu Teresa mendapatkan kekeringan itu, dan semakin dia mendapatkan kekeringan, semakin dia memahami bahwa akhirnya segalanya datang dari Allah. Sehingga dia berani mengatakan, bahkan memohon, berilah saya kekeringan yang makin kering, kekosongan yang makin kosong. Karena dia sadar, semakin dia melepaskan diri, mengosongkan diri, tidak mengandalkan diri sendiri, semakin dia akan digerakkan oleh Tuhan, bagikan sebatang pensil di tangan Tuhan. Let's do something beautiful for God. Maka dia berani mengatakan, kalau saya menjadi seorang suci, menjadi santa, dia akan menjadi orang suci di dalam kegelapan. Seakan-akan akan absen dari surga. Bahkan absen dari surga menjadi orang suci yang tidak berada di surga. Tetapi apa? Untuk menjadi terang bagi mereka yang mengalami kegelapan di dunia ini. Sehingga Ibu Teresa mendapat panggilan untuk mengalami kegelapan supaya dia mampu menjadi terang, supaya dia sungguh sanggup menjadi cahaya bagi kita semua yang juga mengalami kegelapan di dunia ini. Bertahan dalam rasa haus. Ini foto di sebuah biara Der Marmusa di Suriah. Saya pernah tinggal di situ dan tinggal di gua, sehingga di situ bertahan di situ. Ini sebuah biara sebenarnya dari abad ke-6, kemudian hancur ketika Suriah dikuasai oleh Islam. Lalu beberapa puluh tahun yang lalu ini dibangun Der Marmusa, dan itulah biara yang di tengah padang gurun yang kosong, kering, dan sepi. Bertahan dalam kehausan, bertahan dalam kekeringan. Mengapa bertahan? Karena diciptakan untuk hal-hal yang besar. Apa yang besar itu? Mencintai dan dicintai. Hal besar itu bukan kita melakukan hal yang spektakuler, bukan kita melakukan hal-hal yang wow, bukan. Tetapi apa? Hal besar itu dicintai dan mencintai. Maka masuk dalam pengalaman padang gurun, kekeringan. Saya suka dengan surat kepada umat di Ibrani bab 12. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar, Tuhan membentuk kita itu dengan menghajar. Sebagaimana Tuhan membentuk Ibu Teresa dengan dihajar, diberi kekeringan, diberi kesepian, supaya Ibu Teresa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi terang bagi kita semua. Dan setelah orang mengalami kekeringan dan kesepian itu, orang memiliki rasa haus akan Allah. Menjadi orang yang mencari. Mencari siapa? Mencari Tuhan. Bagikan rusa mendapatkan air, begitulah hatiku rindu akan Allah. Demikian dikatakan pemazmur. Rindu akan Allah. Dan rindu akan Allah itu menjadikan kita untuk berani setia. Tuhan memanggil kita bukan untuk sukses. Tuhan memanggil kita untuk setia. Dan untuk menjadi setia itu mengajarkan kepada kita untuk berani bertahan dan bertekun dalam hal yang biasa, dalam hal yang sederhana. Menjadi setia dalam hal-hal yang kecil. Rahasianya adalah doa. Doa.
Rahasia Ibu Teresa adalah doa. Ingat ketika Ibu Teresa melewati jalur Gaza, dia diperiksa karena mengunjungi kawasan Palestina di jalur Gaza, kawasan yang senantiasa panas. Di checkpoint perbatasan dia ditanya oleh tentara Israel, apakah membawa senjata? Oh ya, Ibu Teresa mengeluarkan dari tasnya brevir, buku doa, dan rosario, dan mengatakan, inilah senjata saya. Dan disitulah letak rahasianya Ibu Teresa yang menjadikan dia bertahan, melayani dari haus ke haus. Maka saya menawarkan untuk membaca buku Secret Fire. Itu buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak ingat persis tahun berapa itu diterbitkan oleh Gramedia. Selain buku Come Be My Light, 2 buku tentang Ibu Teresa yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia. Teksnya adalah Injil Yohanes dari bab 4 ayat 1 dan sampai dengan 42 tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan yang mencari sumur, mencari air, perempuan yang mendambakan kebenaran, perempuan yang mengalami persoalan personal, pribadi, karena apa? Dia hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan itu adalah laki-laki yang kelima. Hidupnya yang berantakan, sehingga menjadikan dia kesepian, kekeringan, dan dia berjumpa dengan Tuhan di tepi sumur, dan terjadilah percakapan. Dan percakapan itu melegakan dia, percakapan itu menyembuhkan dia. Dia yang haus menemukan sumber air, padang rumput yang hijau, dan air yang tenang. Dan Allah menunjukkan apa? Aku haus untuk dirindukan. Allah haus pada kita, supaya kita rindu padanya, supaya kita haus akan dia, supaya kita mencari dia, seperti dikatakan pemazmur, bagikan rusa mendambakan air, begitupun hatiku rindu akan Dikau ya Tuhan. Dan Ibu Teresa menuliskan catatan hariannya, aku sangat merindukan Allah. Sekarang dengan setiap tetes kehidupan. Itu yang senantiasa diungkapkan. Aku menginginkan Yesus. Aku merindukan Yesus. Dan ingin sekali mencintai dengan setiap tetes kehidupannya. Maka kita diajak oleh karenanya menemukan Kalkuta kita, menemukan 10 September kita, menemukan hari panggilan kita. Panggilan a call within a call. Panggilan apa untuk menjadi terang dan menjadi cahaya. Dan itulah kobaran api yang akan membakar api-api yang lain. Menjadi cahaya Tuhan. Dan kita ingat, menjadi cahaya Tuhan adalah menjadi orang yang berani untuk mengalami haus. Bahkan dikatakan dalam buku Secret Fire itu, belum pernah dalam sejarah bahwa orang begitu menolak Allah secara sistematis. Dan inilah zaman kita. Sehingga Ibu Teresa mendapat panggilan untuk menjadi terang dan cahaya Tuhan. Karena Tuhan melihat dalam dunia saat ini, belum pernah orang begitu menolak Allah secara sistematis. Yang sungguh-sungguh dalam cara pikirnya, cara bersikapnya, cara bertindaknya, sungguh-sungguh menolak Allah. Sebagai contoh, Nicaragua. Karena kemarin pemerintah Nicaragua menyatakan dan mengumumkan bahwa Yesuit itu ilegal dan menyita seluruh kekayaan Yesuit. Sekolah, universitas, rumah Yesuit disita oleh negara. Dan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Pemerintah sangat membenci gereja. Bahkan Duta Besar Vatikan diusir. Bahkan Suster Missionary of Charity, suster-susternya Ibu Teresa diusir. Ada uskup yang diusir dan ada uskup yang sampai sekarang masih ditahan. Dan apa yang terjadi? Bahwa sebuah sistem, sebuah pemerintahan, sebuah pemikiran yang menolak Allah. Dan ini terjadi. Dan di tengah situasi semacam itu, Ibu Teresa hadir. Karena apa? Juga dikatakan belum pernah dalam sejarah
bahwa ada orang yang begitu haus akan Allah. Rasa hausnya akan Allah itu sangat kuat dirasakan dan dialami oleh Ibu Teresa. Mengapa? Ibu Teresa dihadirkan di tengah kenyataan bahwa ada sekian banyak orang yang sistematis dalam pemikiran, dalam sikap, tindakan untuk apa? Untuk menjadi dan memberikan kesaksian bahwa sekarang ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah apa? Rasa haus akan Allah. Dan Ibu Teresa diberi kegelapan yang sangat gelap untuk menunjukkan apa? Menunjukkan begitu besar, dalam, dan juga lebar dan luasnya rasa hausnya akan Allah. Rasa hausnya untuk mencintai dan dicintai oleh Allah. Dan itu dialami sehingga dia semakin mampu mengenali dan merasakan, mencecap dan solider dengan pengalaman rasa haus banyak orang akan Allah. Kegelapan ini begitu gelap dan luka ini begitu menyakitkan. Namun aku menerima apapun yang dia berikan dan aku memberikan apapun yang dia minta dan dia ambil. Itulah yang dialami, kegelapan yang begitu gelap, luka yang begitu melukai, tetapi Ibu Teresa mengatakan, saya menerima itu dan saya memberikan semuanya itu. Bahkan kalau dia mengambil segalanya. Di dalam doa terkenal dari Santo Ignatius, doa ambillah ya Tuhan dikatakan, ambillah ya Tuhan seluruh kemerdekaanku, kebebasanku, pikiranku, kehendakku, segala-galanya ambillah ya Tuhan. Tapi berilah aku rahmat dan cinta, cukup sudah itu bagiku. Dan memberikan diri, memberikan segalanya, dan memberikan diri segalanya apa yang ada dalam diri kita, itulah pengalaman yang gelap dan menyakitkan. Tetapi di tengah semuanya itu, kita diajak melihat bahwa ada terang di dunia ini. Ada roh penyembuhan yang penuh dengan daya, sehingga mengatasi, melebihi, yang lebih besar, lebih kuasa daripada segala kegelapan apapun yang kita jumpai. Dan kita diajak melihat di dalamnya. Betapapun di tengah kegelapan yang begitu gelap, di tengah luka yang begitu menyakitkan, ada terang, ada cahaya, dan ada roh penyembuhan yang penuh daya. Dan apakah itu, siapakah itu? Tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah Kristus sendiri. Dari gelap terbitlah terang. Tidak ada keselamatan tanpa kematian. Pahami dalam iman kita. Tidak ada keselamatan tanpa kematian salib. Salib adalah identitas kita. Salib adalah juga tanda hidup kita, penanda kita. Dan itu berarti berani masuki jalan kecil, jalan sempit. Melakukan hal yang biasa dan sederhana, melakukan hal yang kecil. Karena disitulah letak kekuatan kita. Keberanian menapaki jalan kecil, beranian menapaki jalan sempit, itulah letak kekuatan kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, barang siapa setia dalam hal yang kecil, dia juga akan setia dalam hal yang besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Batu uji kita bukan pada saat kita melakukan hal yang besar, batu ujinya adalah saat kita melakukan hal yang kecil, biasa dan sederhana. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak terlihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberi tepuk tangan. Dengan tidak berani tampil di belakang, tidak di muka. Ingat, Ibu Teresa pada saat perjamuan nikah di Kana, dia tidak duduk di ruang perjamuan, dia ada di dapur. Sehingga dia tahu kebutuhan konkret yang ada. Itulah jalan sederhana, jalan sempit, jalan kecil. Berani melakukan hal yang kecil dan biasa. Dan Ibu Teresa mengalami sebagai menjadi terang dengan mengalami gelap, menjadi cahaya dengan mengalami kosong, membagi kasih dengan terlebih dahulu mengalami kering. Dan itulah yang terjadi. Bisa menjadi terang karena tahu artinya gelap, bisa menjadi cahaya karena tahu artinya kosong dan sepi, dan tahu bagaimana membagi kasih
karena tahu apa artinya apa dan bagaimana rasanya tidak dicintai, bagaimana rasanya kesepian, kesendirian, dan oleh karena itu semakin tahu bagaimana harus membagi kasih. Pengalaman itulah yang terjadi. Bahkan dalam pepatah peribahasa bahasa Indonesia dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ibu Teresa dibentuk lewat pengalaman, dibenturkan lewat kenyataan kekosongan, kekeringan, rasa haus. Supaya dia semakin tahu apa artinya haus dan bagaimana Allah itu sungguh haus. Dan Ibu Teresa diminta masuk dalam pengalaman haus itu, kering dan kosong. Yang di dalam ungkapan bahasa Spanyol, experiencias y probaciones. Orang itu akan menjadi experience, terlatih, kalau apa dia melewati latihan, dan itulah jalan kenosis, jalan pengosongan diri, pengalaman, experiences, probaciones, benturan, latihan, dan juga pengalaman, itulah jalan pengosongan diri. Dan itulah jalan malam gelap jiwa yang akan menjadikan kita akan menjumpai kekayaan kasih hidup dan kekayaan kasih Allah. Saya ungkapan, it is only when you realize your nothingness, your emptiness, that God can fill you with Himself. Hanya kalau kita menyadari akan kekosongan, ketakberapian, ketakberhargaan kita, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan dirinya sendiri. Hanya dengan berani menjadi kosong, kita akan diisi. Hanya dengan berani menjadi tidak berarti, kita akan punya arti. Berani merendahkan diri, sebagaimana Kristus mengosongkan diri, merendahkan diri, dan oleh karena itu dia ditinggikan di atas segala nama. I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Dan menjadi orang yang sepenuhnya ada di tangan Tuhan, sebagaimana Ibu Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sebagaimana dikatakan Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Maka kita diajak bertanya, hati-hati dengan rancangan diri, rencana sendiri. Hati-hati dengan kecenderungan mau membangun kepastian. Jangan-jangan kita lebih mau menentukan, kita lebih mau mengatur dan tidak membiarkan Tuhan yang mengatur dan menentukan. Maka kita diajak untuk belajar menjadi percaya, belajar bekerja sama satu sama lain, membuka diri, melebarkan tangan kita untuk bergandengan tangan dan memiliki kepasrahan seorang hamba. Apa seorang hamba? Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Di dalam Injil Lukas, gambaran seorang hamba itu adalah seorang yang disuruh tuannya, apapun yang disuruh tuannya, dia akan menjalankan. Betapapun dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih, betapapun dia tidak dipuji, namun dia hanya melakukan, hanya mengatakan, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Sikap seorang hamba. Dan digambarkan sikap hamba itu diperlihatkan oleh Maria maupun Yosef. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Selanjutnya, itu urusan Tuhan. Maka janganlah sampai segalanya kepenuhi diri kita, sehingga wajah gadis itu murung. Karena kita memenuhi diri kita dengan segala kekhawatiran, kecemasan, sehingga kita lupa akan sukacita Kristus yang bangkit. Maka kalau kita mengeluh, kok lu lagi, orangnya itu terus, kok makin dikit pesertanya dan sebagainya. Sementara ibu-ibu makin tua, para sahabat-sahabat saya di Kebayoran, Putri, mak kegelisahan, semakin tua banyak penyakit, banyak ini dan banyak itu dan sebagainya. Jangan-jangan kita terlalu memenuhi kita dengan segala kecemasan dan kekhawatiran itu, dan kita lupa akan sukacita Kristus yang bangkit. Maka begin with smile.
Saya belajar memberi, bukan karena, namun karena apa? Saya tahu tepat bagaimana rasanya tidak am nothing. I have nothing, I can do nothing. Dan justru karena itu, dia memberi dengan sepenuh hati, bahkan dengan keseluruhan dirinya. Sebagaimana persembahan janda miskin dalam kisah Injil. Ada dua orang masuk ke rumah ibadat, yang satu orang kaya memasukkan ke kotak dengan uang yang tebal banyak. Lalu ada janda miskin dan uang yang kecil. Tapi Yesus lebih memuji sembahan miskin. Nah, apa? Dia memberi dari segala kekurangannya. Ingat kisah Ibu Teresa, dan di situ ada pengemis dan menuntut bayari ongkos bis. Ibu Teresa dan para uang hasil mengemis dipakai untuk membayar ongkos bis Ibu Teresa dan para suster lain. Bagi Ibu Teresa, dia memberi jauh lebih banyak daripada yang diberikan orang-orang yang memberi dari kekurangannya. Maka belajar memberi bukan karena kita punya banyak, tapi karena apa? Karena kita tahu bagaimana dan seperti apa rasanya tidak punya apa-apa itu. Maka belajar untuk menjadi kosong, belajar untuk menjadi kering. Akhirnya, saudari dan saudara terkasih, besok hari ulang tahun Ibu Teresa. Karena Ibu Teresa lahir 26 Agustus 1910. Maka besok berdoa khusus untuk hari ulang tahun Ibu Teresa, untuk mengatakan kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, namun dalam cinta besar. We can do small things with great love. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada siapa? Pinardi atau siapa yang tugas. Terima kasih Romo. Malam ini tadi kita sudah dibawakan dengan cukup bagus ya Romo. Nah sekarang mungkin pertanyaan saya Romo, hubungannya dengan firman hari ini Romo, Pak Romo belum sebutkan. Ya. Sebentar, baru ada ambulans lewat. Iya. Tema hari ini yang tentang melakukan hal yang kecil, itulah letak kekuatan kita. Dan kita akan mampu melakukan hal yang kecil kalau kita berani kosong. Karena kita memenuhi diri kita dengan apa? Dengan segala kebesaran. Dengan segala hal mimpi-mimpi besar yang hebat-hebat. Merasa diri saya itu hebat. Merasa diri saya baik. Dan kita tidak berani menjadi kosong. Dan menjadi kosong itu berani melakukan yang kecil, yang biasa dan sederhana. Walaupun mungkin tidak pernah disebut-sebut, walaupun mungkin tidak pernah diingat-ingat. Maka Ibu Teresa mengajarkan kepada kita untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang mau dan juga berani untuk melakukan yang biasa dan kecil. Be faithful in small things, because it is in them that your strength is. Itulah letak kekuatan kita. Dan orang yang berani kosong, berani berani untuk menjadi haus, itu adalah orang yang tahu bagaimana caranya dan untuk apa melakukan berani setia hal yang kecil dan biasa. Maka apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa bukan satu yang hebat. Ibu Teresa tidak berhasil mengentaskan kemiskinan di Kalkuta. Enggak, orang miskin tetap ada. Tapi dia mengatakan apa yang saya lakukan itu hanyalah meneteskan setetes air di lautan. Betapapun demikian, kalau saya tidak melakukannya, lautan tetap kehilangan satu tetes. Itulah letak kekuatan. Dan yang kita lakukan juga sama, meneteskan air di lautan. Nggak banyak tuh. Yang kita kerjakan itu nggak hebat-hebat amat. Dan yang kita kerjakan itu yang biasa. Tetapi kita lalu jangan berhenti di situ. Tetapi seringkali kita tidak tahan. Karena apa? Kita mudah mengeluh. Kita
suka memenuhi diri kita dengan sesuatu yang hebat dan besar, spektakuler, tepuk tangan dan sebagainya, applause, like, pujian. Lalu akibatnya kita tidak berani untuk menjadi biasa, tidak berani untuk menjadi sederhana, seakan-akan kalau saya melakukan sesuatu itu sesuatu yang baiknya dilihat orang, sehingga ada dipuji. Tapi saya tidak mau melakukan sesuatu yang biasa dan sederhana, karena apa? Karena kita merasa ingin kelihatan baik dan besar. Dan kalau tidak ada yang memuji kita, kita mengeluh. Lalu kita menyalahkan. Lalu seakan-akan kita itu adalah orang-orang yang gagal. Nah, maka dikatakan batu uji hidup kita adalah sejauh mana saya berani melakukan yang biasa dan kecil. Yesus dalam Injil mengatakan, barang siapa setia dalam hal yang kecil, dia akan setia dalam hal yang besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia dalam perkara-perkara besar. Maria dan Yosef melakukan hal yang biasa, bukan sesuatu yang hebat spektakuler, namun mereka menjadi orang besar karena berani menjadi biasa itu. Demikian juga yang dilakukan Ibu Teresa, tidak mengentaskan kemiskinan, tidak membuat revolusi, tetapi yang dia lakukan justru adalah sesuatu yang menguatkan dan menggetarkan dunia. Maka setia pada hal yang kecil, karena disitulah kekuatan kita, tapi kita akan bisa setia dalam yang kecil kalau kita berani menjadi kosong. Dan kosong itu berarti berani menjadi 50% work from home ya. Karena polusinya kan tinggi banget. Pura-pura. Polusinya kan. Ya Romo, sebentar ini ada suara. Ini disuruh from home. Ada suara. Ya sebentar. Sudah. Oke Romo. Ya. Oke, teman-teman boleh dibuka semua suara dan videonya kalau mau sharing atau bertanya dari apa yang tadi dibawakan oleh Romo Kris, silahkan ya. Oke, mungkin Bu Margo nih kelihatannya sudah siap-siap tadi mencatat, sudah mau tanya. Silakan Bu Margo. Kalau saya kan sering mengikuti Romo ya, tapi untuk mengatasi kalau kita dalam situasi padang gurun itu Romo, yang sepertinya semakin umur semakin terasa berat begitu. Apa resepnya untuk menghadapi hal seperti itu, Romo? Margo, Omar, karena saya sendiri juga masih gagal itu menghadapi padang gurun itu. Saya masih mudah mengeluh, masih sering marah, masih tidak tahan. Maka kalau kita memakai resepnya adalah di dalam sejauh saya mempelajari dari kisah para kudus, juga dari Yesus sendiri adalah bertahan. Spontan. Saya ingat ketika Yesus digoda, godaan pertama itu. Yesus itu kan puasa. Padahal Yesus bisa membuat batu menjadi roti. Setan itu menggodanya dengan dalam bahasa saya demikian, Yesus, kamu itu memang kurang kerjaan kok. Ngapain kamu puasa? Kamu bisa membuat batu ini menjadi roti, ngapain puasa? Kurang kerjaan. Sok repot. Dan Yesus mengatakan tidak, bertahan. Kalau saya membayangkan diri saya akan mengikuti godaan setan. Oh iya, saya bisa membuat batu jadi roti ya. Ngapain sih puasa? Gak enak sih puasa, mendingan makan. Gagallah saya. Dan godaan yang kedua, ditunjukkan kekayaan dunia ini. Dan setan mengatakan kepada Yesus, Yesus, kamu datang ke dunia untuk mengambil alih dunia ini toh?
supaya dunia ini tidak jatuh ke tangan kami toh, ke tangan setan toh. Silahkan ambil, ambil semua. Saya mau pensiun dini, saya tidak mau menggoda manusia lagi. Silahkan ambil, udah ambil aja. Saya nggak mau menggoda manusia lagi. Tapi syaratnya satu, sembah saya. Jalan sukses, jalan pintas. Dan Yesus tidak mau memilih jalan itu. Dia memilih jalan apa? Dia memilih jalan salib. Jalan derita. Tidak mau memilih jalan sukses. Tidak mau tujuan menghalalkan cara. Lalu yang ketiga, Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Lalu setan meminta pada Yesus untuk lompat. Dan dikatakan, bukankah malaikat-malaikat akan menatang engkau? Ingat, setan itu hafal kitab suci. Lebih hafal dan lebih fasih kitab suci daripada Kardinal Haryo yang profesor kitab suci itu. Apa yang terjadi? Ingin mencobai Tuhan, rempet bahaya. Ingin membuktikan bahwa apakah Tuhan benar-benar sayang pada saya atau tidak. Dan Yesus tetap bertahan. Jangan main-main dengan kata-kata soleh. Jangan main-main dengan keinginan untuk mencoba-coba. Dan kalau saya melihat saya pasti akan gagal, saya pasti akan jatuh. Maka kalau Margo mengatakan resepnya apa? Resepnya adalah kalau saya mengacu pada kisah godaan itu, bertahan. Kita seringkali suka menyerah, tidak tahan ketika mengalami kekeringan dan kesepian. Kita mudah menyerah, lalu menjadi marah, komplain, lalu kita mudah sekali mengumbar, menceritakan penderitaan dan sebagainya, lalu menyalahkan orang-orang lain, dan itulah kita. Atau juga mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Lalu itulah yang terjadi. Maka yang bisa terjadi adalah kita diajak untuk menapaki rasa haus itu. Ya, saya dididik sebagai Yesuit tentang mimpi-mimpi besar, dan Yesus itu dididik seperti itu. Tapi akibatnya apa? Jangan-jangan kami ini adalah orang-orang yang tidak bertahan dalam kesepian dan kekeringan. Tidak tahan untuk ini dan itu, lalu tidak tahan untuk mencari-cari kesalahan. Dan justru ketika ada berita bahwa Yesuit dilarang di Nicaragua, kami justru senang. Mengapa senang? Inilah yang sesungguhnya kita inginkan. Bagaimana kita berada di tengah kekosongan dan krisis. Paus Fransiskus mengatakan, kreativitas hanya bisa muncul, pembaharuan yang muncul kalau kita berangkat dari krisis. Tetapi kita tahu kita tidak tahan krisis. Margo, kalau tanya resepnya jangan tanya saya, karena saya juga masih gagal. Saya juga masih belum bisa, Margo. Tetapi kita belajar dari banyak orang suci, dari banyak tokoh, bagaimana bertahan itu. Maka resepnya saya tidak tahu, tetapi yang ingin kita coba adalah kita belajar saja untuk mengalami semuanya itu seperti Bapak Yosef dengan diam, dengan hening, atau seperti kata-kata Injil tentang Ibu Maria. Maria menyimpan perkara dalam hati, semuanya disimpan. Ibu Teresa menyimpan semuanya itu, dan baru kita semua tahu ketika proses beatifikasi, pengalaman gelap dan keringnya. Kita suka mengumbar, kita suka cerita, sebagaimana kita hidup di tengah budaya media ini, memviralkan. Demikian, Margo. Saya nggak tahu resepnya, Margo, karena saya nggak bisa masak. Margo yang bisa masak lebih tahu resep. Berarti Ibu ini ya yang tahu resepnya, Oma ya. Oke, mungkin Oma Clara mau sharing atau mau bertanya, silahkan. Romo. Selamat malam, Romo. Ya. Saya terima kasih sekali dengan penjelasan Romo, karena
padang gurun yang saya alami itu panjang sekali. Tapi saya seperti Dawe Romo, bertahan dan taat itu aja. Saya ada orang marah ya, ada orang benci monggo, ada orang ngata-ngatain Clara, kamu jahat ya. Terus di depannya Romo saya bilang, Romo, kata Pak Guru Agama nggak boleh marah ya muridnya Kristus itu. Ya, kamu pinter itu omong. Pinter dari mana Romo? Pinter bertahan. Ya, saya nggak pengen marah. Buat apa kalau marah kan saya yang sakit. Orang yang memarahi saya nggak tahu salah saya apa. Jadi resep yang diminta Bu Margo sesuai dengan arahan Romo, bertahan dan taat itu aja Romo. Terima kasih. Selamat malam Romo. Terima kasih sudah menambahkan resep. Moga-moga bumbunya pas. Terima kasih Oma Clara. Bisa Ya. nih. Makasih Oma Clara. Oke, mungkin ada yang mau nambah lagi. Ini ada yang Sari. Silahkan yang Sari. Mau nambahin resep supaya Bertahan bisa di melewati padang gurun ya. Silakan. Mungkin yang Sari. Silakan Eyang. Apa ya? Udah lengkap. Tinggal nambah garam. Kalau suruh masak gampang ya Eyang ya. Iya, Tidak yang apa di luar pokoknya kepala. harus dihadapi dengan sukacita. Amin. Ya, enggak, Romo? Meskipun kita mengalami padang gurun, kita harus tetap Tersenyum. tetap menghadapinya dengan sukacita, dengan setia, dengan apa ya, Romo? Ya, dengan rendah hati gitu ya, supaya kita tidak menjadi marah, tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi kecewa. Legowo Eyang. Iya, mungkin itu saja. Kasih. Terus Terima ini kasih ada ya. saya lihat Bu Sinta juga sudah mulai siap-siap ini. Silakan Bu Sinta. Saya siap-siap ketawa dari tadi. Oh, ketawa. Kenapa kok ketawa Bu Sinta? Ya, saya kira kalau lagi menghadapi kekeringan itu berusaha mencari apa yang masih bisa kita syukuri. Banyak kekecewaan, biasanya kalau kering kan lagi mengalami kekecewaan, lagi mengalami ketakutan, lagi mengalami kemarahan, dan sebagainya. Ya, kita coba mengalihkan apa yang masih bisa kita syukurin. Mungkin ada hal kecil, cuman bangun pagi, oh ternyata saya masih hidup, puji Tuhan. Ya udah, ternyata hari ini masih hidup, masih bisa bernafas. Kalau bisa makan, lumayan hari ini saya bisa makan. Ada orang lain yang mungkin nggak bisa makan. Ya, itu mungkin kalau saya mencari-cari apa yang Terima masih kasih bisa saya baru pikir. Oke, thank you sharingnya Bu Sinta. Ini Yuk. juga Bu Jenny sudah siap-siap. Silahkan Bu Jenny. Apa ya? Malam Romo. Selamat malam. Ya, Bu Jenny ini Padang Iya. Romo. Jauh dari Padang ini, Mo. Ya, saya juga orang Padang nih, kelahiran Padang nih saya. Oh, sama ya. Sak Kampuang ya Romo. Iya. Jauh di situ. Romo lahir di Padang. Begitulah. Oh, Pantes saya. iya. Jadi sekolahnya dulu sekolah di Padang, SMA Don Bosco. Ya, tidak. Saya masih bayi kembali ke Jawa. Oh, pantasan. Jadi Numpang lahir doang Bu Jenny. ya. Ya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Logatnya hilang sudah.
Iya. Kalau saya ya mirip-mirip lah sama teman-teman juga. Di padang gurun kita harus bisa mengatasi ya, ibu-ibu semua dalam usia yang sudah begitu lanjut. Saya sudah menjelang 80 kok Romo. Saya sudah 83. Nah, itu dia. Jadi sudah banyak juga mengalami bermacam-macam di padang gurun, tapi mencoba mengatasi seperti yang dibilang oleh Ibu Sinta, salah satunya setiap bangun pagi bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati hidup, masih bernapas, masih bisa tidur enak. Jadi itu kita syukuri. Benar kok itu Ibu Sinta. Dan di dalam perjalanan hidup, kita sering juga mengalami kekecewaan. Ada kata-kata dari orang-orang yang memojokkan kita dan kita harus tetap setia, taat. Itu saja. Supaya kita bisa mengatasi. Ya Romo? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Tambahan Jenny. resepnya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi, silahkan. Silahkan. Bu Lindri ini biasanya nih juga banyak ini. Silahkan Bu Lindri kalau mau nambahin. Belum dulu. Belum ya. Dengar dulu. Romo, Dengar dulu. kalau masih belum, saya mau tanya Romo. Apakah jalan gelap, kemudian pengosongan diri, sama rendah hati, itu sama Romo? Sebelum menjawab, saya akan menanggapi sharing-sharing tadi. Ya, silakan. Yang perlu kita perhatikan adalah Ibu Teresa mengalami itu panjang, berarti dia tuh tidak otomatis langsung jadi. Dia bergulat, proses, bertanya, bahkan marah, bahkan menulis dalam suratnya kepada pembimbing rohaninya, seakan-akan memberontak dan sebagainya. Dan tidak jadi begitu saja, proses. Jadi Ibu Teresa menjadi seperti itu lewat proses yang panjang dan lama, bahkan dikatakan sampai akhir hidupnya. Dan sering digambarkan dalam gambaran Santa Monica, lama dia menanti. Malam gelap Yohanes Salib itu lama dia menanti. Hanya bedanya Ibu Teresa Yohanes Salib dengan saya adalah Ibu Teresa mengungkapkannya itu privat, itu dalam percakapan rohani. Nah, kalau saya tuh meledak. Nah, itu bedanya. Maka bedanya orang suci dan tidak suci itu di situ. Tetapi juga Ibu Teresa tidak tenggelam di dalamnya, tapi dia menyibukkan diri dengan pelayanan. Tadi Bu Sinta mengatakan melakukan ini dan melakukan itu, menyibukkan diri dalam pelayanan. Kalau saya melihat diri saya, kapan saya mudah menjadi marah dan meledak dengan situasi? Ketika saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang, dibatasi ini, dibatasi itu, saya malah jadi meledak. Tapi kemudian ketika saya mulai melayani, mulai retret, saya tidak menjadi terlalu meledak. Dan itulah yang bisa menjadi itu saja, membandingkan saja pengalaman saja. Oke, kembali ke pertanyaan Winardi. Menjadi kosong, rendah hati. Yang menjadi kosong itu berarti kita semakin rendah hati. Kalau kita memakai kata rendah hati, humility. Humility itu humanitas dalam bahasa Latin. Humus, kata dasarnya humus. Dan humus itu tanah. Orang rendah hati adalah orang yang menginjak tanah. Orang yang berani menjadi kotor. Berani untuk menjadi realistis. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang tidak membangun hidupnya dengan gagasan-gagasan besar, mimpi-mimpi besar, atau omong-omong besar, omong gede. Bukan. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang realistis, apa adanya, dan berani menjadi
diri sendiri. Maka itu adalah orang yang menjadi sadar akan dirinya, akan kerapuan dan kelemahan dirinya, dan juga mengakui segala keterbatasan dirinya, berani sampai kepada kekosongan Ibu Teresa, dinyatakan dalam ungkapan kerendahan hati yang terdalam dengan mengatakan I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Padahal dia melakukan banyak hal yang hebat dan besar, dapat penghargaan, dipuji dan sebagainya, tapi dia mengatakan I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Atau seperti Ibu Maria. Ibu Maria dipuji oleh Elizabeth, terpujilah engkau di antara semua wanita. Dan macam-macam pujian tinggi. Apa jawab Ibu Teresa, Ibu Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Saya nggak penting. Siapa yang penting? Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Dan apa yang disyukuri oleh Ibu Maria? Karena Tuhan memandang kerelaan, kerendahan hatinya. Jadi Ibu Maria mengatakan dia bersyukur karena Tuhan memandang kerendahan hatinya. Dan Ibu Maria mengatakan saya itu rendah, saya itu hamba. Padahal statusnya tinggi loh. Tidak ada perempuan yang status tinggi melebihi Ibu Maria. Tapi dia mengatakan saya itu rendah, saya itu hamba. Dan itulah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang berani menjadi kosong. Sementara kita suka sesuatu yang isi. Saya sharing saja ya. Saya itu dididik, kami ini dididik Yesus, dididik dengan isi. Belajar ini, belajar itu, menguasai ini dan menguasai itu. Maka jangan-jangan kami tidak menjadi rendah hati. Maka menarik ketika Paus ini, Paus Fransiskus dipilih sebagai Paus, dan suatu ketika saya diminta bicara di depan para uskup tentang Paus Fransiskus, lalu beberapa uskup mempunyai kesan demikian, baru kali ini ada Yesuit yang rendah hati. Dan Yesuit biasanya sombong. Sejak zaman Ignatius, Yesuit itu dosa besarnya sombong. Dan saya tertawa mendengar kesan komentar beberapa uskup, baru kali ini ada Yesuit itu rendah hati. Tidak mengatakan tidak ada Yesuit rendah hati, banyak juga. Tetapi image-nya tergambar gitu. Kenapa? Bahayanya adalah kami dididik dengan begitu lama dan panjang. Saya mengalami formasi pembinaan 13 tahun lalu tabisan. Dan diberi bekal ini dan diberi bekal itu. Bahkan juga dididik oleh banyak orang, dididik oleh Bu Tris, dididik oleh Eyang Sari, dididik oleh Bu Sinta, dan dididik oleh banyak orang juga yang lain. Tetapi hati-hati kalau kita merasa diri tahu lebih. Demikian juga bahaya. Saya mendalami Ibu Teresa, saya mempelajarinya, saya menulisnya, saya omong di sini. Jangan-jangan itu menjadikan saya tidak menjadi rendah hati, tidak menjadi kosong, merasa diri hebat, merasa diri pintar, merasa diri tahu. Dan merasa diri, oh saya ngerti Bu Teresa. Sehingga kalau Mbok Bu Sinta minta sesuatu pada senang Ibu Teresa, dan karena Bu Sinta itu tahu saya bisa cepat untuk menemukan itu, kalau saya merasa, saya kan tahu, saya kan pintar. Bahayanya adalah saya tidak jadi rendah hati justru. Dan tidak menjadi rendah hati, tidak menjadi kosong. Demikian juga dalam bidang ilmu yang saya pelajari, saya kuasai. Teologi, saya tuh belajar teologi dan teologi dogmatik lagi. Merasa tahu. Ngomong tentang paus, saya tuh dianggap ngerti tentang paus. Kalau ada paus, saya suruh menulis, saya suruh omong dan sebagainya. Itu bahayanya adalah saya tidak menjadi kosong. Saya tidak menjadi rendah hati, menjadi shock, menjadi sombong. Maka kita bisa menjadi rendah hati kalau kita berani dan mau menjadi kosong. Itu Winardi, apakah ada yang saya lewati? Oke, Romo, terima kasih Romo. Di penjelasannya tentang pengosongan diri ya. Jadi melalui rendah hati ya berarti Romo, pengosongan diri. Berarti harus sadar terus ya, Mo? Iya.
Itu proses seumur hidup ya, Mbak. Mau tanya Romo, saya tertarik. Sita, silahkan Sita. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan pengosongan diri. Dari tadi mau tanya keduluan dengan Kak Winardi. Untuk kita yang masih muda ini kan suka narsis ya biasanya. Pelayanan-pelayanan kita disuruh cari yang termiskin dari yang miskin, tapi ketika melayani kita pengen foto-foto. Wah, ini loh sudah melayani gitu ya. Nah, untuk menyadarkan diri baik diri sendiri maupun kerabat yang lain gitu ya. Jangan ingat pengosongan diri gitu, itu gimana? Ini menyadarkan diri, oh ya kita harus rendah hati, tapi selalu lupa ya ketika ada di dunia luar gitu, di kantor, di dalam keluarga, itu sering lupa ya kalau kita harus pengosongan diri yang pertama kali untuk dapat hidup jadi jadi saksi Kristus, atau jadi melaksanakan spirit Mother Teresa yang rendah hati dan I have nothing tadi itu. Sering lupa. Bagaimana tipsnya, Romo? Terima kasih. Ya, lupa itu penyakit kita semua. Tidak hanya lupa, tapi pura-pura lupa juga bisa. Apalagi saya ingat Paus Benediktus itu mengatakan Ibu Teresa itu sebagai orang suci. Teresa ini adalah orang suci di tengah abad media. Di tengah abad media di mana kita ingin viral, tadi foto, selfie, narsis dan sebagainya. Seakan-akan kita ingin seperti itu, ingin kelihatan dan sebagainya. Dan Ibu Teresa di tengah zaman seperti itu, dia diberi kegelapan. Ingat, Ibu Teresa pernah komplain kepada Paus Yohanes Paus kedua atau Paus Paulus ke-6, saya tidak ingat persis. Dia komplain kepada Paus karena dia tidak suka diwawancarai. Dia tidak suka ketemu wartawan. Tapi Paus mengatakan, kamu harus. Maka diwawancarai, di syuting, itu bagi Ibu Teresa itu penderitaan. Tetapi Paus mengatakan harus. Kenapa? Ini pewartaan. Maka, mau untuk di syuting diwawancara itu bukan karena dia narsis, tetapi karena apa? Ini pewartaan dan dia taat kepada apa yang dikehendaki oleh Paus. Nah, ini tentu tidak mudah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, tidak mengatakan foto itu tidak penting, tidak. Tapi pertanyaannya lah, kalau kita berfoto, kegiatan-kegiatan kita lakukan, kita foto, itu demi untuk kepuasan diri kita, atau sesuatu untuk menjadi pewartaan, sesuatu yang bisa kita wartakan, atau hanya membuat diri kita hanya untuk pamer, hanya untuk tampak sok pahlawan, sok hebat, sok sosial dan sebagainya. Maka selalu bertanya pada diri kita sendiri. Tetapi kita sadar kita tidak mungkin loh motivasinya tuh langsung murni, itu tidak mungkin. Tidak mungkin loh kita tuh langsung suci, itu tidak mungkin. Dan itu lewat pelan-pelan. Proses itu butuh waktu. Maka dikatakan proses lebih penting daripada hasil. Kalau kita berorientasi mengejar hasil, kita tidak memahami proses. Maka kalau kita berfoto masih dengan keinginan supaya dipuji untuk pamer, kalau masih itu ya tidak apa-apa, bukan berarti itu benar, tapi ayo kita pelan-pelan untuk mengurangi itu semua. Tetapi kalau kita foto hanya demi untuk dilihat sendiri, hanya untuk hiburan sendiri, ya tidak apa-apa, tidak sangat narsis. Tetapi kita sadar kita itu tidak bisa menjadi suci, kita tidak bisa menjadi baik langsung begitu saja, instan, tidak bisa. Lewat proses. Kalau kita masih mudah selfie, masih mudah narsis, masih mudah marah, masih mudah untuk ini dan itu, ya dijalani saja. Sambil memohon terus-menerus. Jangan takut.
saya juga Terima kasih, masih Romo. panjang dan masih sering gagal. Ya, berarti lebih penting proses ya Romo daripada hasil ya. Mungkin memang tidak mudah ya untuk menjadi kudus ya Romo. Salah satunya itu ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau menanggapi atau mau sharing, silahkan. Bentar, Win. Saya mau nambahin soal Sita tadi ya. Ya, Sita, oke, silakan. mungkin saya setiap minggu itu, setiap ke kampung mesti saya foto. Karena apa? Satu, memang dapat tugas. Dulu kalau yang di kelompok kami di Jakarta itu, mesti lapornya ke Ani. Ani itu yang meninggal kena cancer itu. Tapi setelah itu kan dilanjutkan oleh Mak sebagai laporan untuk kegiatan Dokter Heri, dan di situ itu tujuan pertamanya saya memfoto setiap hari Kamis. Yang kedua, saya mempunyai pikiran, mohon maaf bukan ini ya Sita, mungkin itu juga berproses tadi yang dibilang Romo, bukan untuk narsis, tapi kalau saya berpikir untuk memberi semangat teman-teman yang beberapa lama ini pada waktu pandemi pada takut turun ke lapangan. Jadi tidak punya motivasi yang lain. Jadi kalau kegiatan saya setiap Kamis saya foto 2-3 kali itu memberi bahwa teman saya juga yang namanya Dokter Heri itu dalam segala cuaca dia tuh setia. Dan dia selalu bilang membawa Kristus di tengah-tengah mereka adalah penghiburan. Itu saja. Sita. Lama-lama bukan narsis kok, Sita. Sepertinya kita men-sharingkan untuk memberi semangat. Itu ya, mungkin pikiran saya seperti itu, Romo. Kalau saya memotret dan men-sharekan itu. Iya. Terima kasih. Terima Maka kasih, Bu besok Margo. saya mau foto bersama Margo. Ya, terima kasih Bu Margo. Memang saya agak sedikit tergelitik sebetulnya ya Sita ya dengan teman-teman yang tidak memperbolehkan kita foto ya di salah satunya di Liponsos ya. Cuman memang kalau itu sudah disebarkan ke medsos, mungkin itu yang sudah beda gitu ya tujuannya. Sebetulnya kita memang perlu ya istilahnya ada dokumentasi ya. Bukan untuk dipamerkan sebetulnya, tetapi ya bisa di-sharingkan ya kepada teman-teman lain yang ada di kota-kota lain gitu ya. Saya kira saya setuju dengan Bu Margo dan saya merasa langkah yang diambil oleh teman-teman di warung itu sedikit ekstrim gitu bagi saya ya, mungkin itu ya Sita ya. Mungkin perlu dipertimbangkan kembali bahwa foto itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipublikasikan ya, tetapi untuk kita sebagai ya istilahnya kalangan sendiri lah ya, tidak untuk Ya, tadi istilahnya ya. Romo Kes bilang untuk pewartaan tadi. Ya, saya kira itu ya, mungkin perlu dipertimbangkan juga ya. Saya kira sombong dan rendah hati itu dari dalam Beda hati tipis. saya, dari dalam hati. Ya. Sombong. Sorry, bagaimana? Ya. Makanya tujuannya dari dalam hati kita, tujuan hati kita itu apa? Jadi kesombongan atau rendah hati itu dari dalam diri, saya kira ya. Iya. Ya, tidak foto, berusaha mengikuti Ibu Teresa, tidak foto, tapi dengan ekstrem, itu ya mungkin itu sombong loh. itu bisa sombong juga gitu loh. Terus makanya ya ngomong-ngomong itulah proses dan pemeriksaan batin terus-menerus, sadar terus-menerus, itu yang susah. Ya,
Karena yang paling tahu motivasi saya itu tulus atau jujur atau tidak kan saya sendiri. Saya melakukan sesuatu yang sebenarnya saya sombong, tapi orang lain mengatakan, wah Romo Kris rendah hati. Padahal enggak. Yang tahu saya. Tetapi akhirnya jujur pada diri sendiri. Foto itu bagi saya enggak masalah. Bukan satu yang salah. Dan kita lihat Ibu Teresa itu fotonya banyak loh. Iya betul. Film-filmnya banyak juga loh. Banyak sekali. Banyak. Bahkan kesan saya untuk orang suci modern ini tidak ada yang lebih banyak daripada Ibu Teresa. Tentu lepas dari Yohanes Paulus II ya, karena dia paus ya. Tentu kalau paus tentu fotonya jauh lebih banyak, tapi karena paus. Tetapi yang pokok adalah dia melakukan itu bukan untuk pamer. Dia melakukan itu bukan untuk menyombongkan diri. Dia melakukan itu untuk apa? Ini pewartaan. Mau menyampaikan sesuatu, message. Sehingga dikatakan, your life is your message. Hidupmu adalah pesan. Nah, pesan itu yang tidak disampaikan. Bukan untuk pamer bahwa dia menyuapi orang, atau pamer dia menggendong anak kecil, atau orang yang cacat dan sebagainya. Bukan. Tapi pesannya apa? Kita melihat foto misalnya Paus Fransiskus menggendong anak atau memeluk orang sakit dan sebagainya. Itu kan bukan untuk pamer, tapi kan pesan. Maka kita diajak untuk beda. Misalnya saya menggendong anak yang cacat, terus saya foto sini, foto. Nah itu saya mau pamer. Saya narsis. Tapi kalau saya sedang menggendong anak, tiba-tiba orang motret, nah itu tentu akan berbeda. Tetapi betul, pertama-tama jujur pada diri sendiri, dan yang kedua juga mengakui bahwa kita kalau kadang-kadang masih sering narsis, saya pun masih sering pamer, ya sudah diakui saja. Tapi kita mohon supaya apa, pelan-pelan berproses supaya kita istilahnya itu menanggalkan diri, berani menjadi kosong, bukan saya. Karena artinya yang penting bukan saya yang diwartakan, tetapi Kristus yang diwartakan. Dan ini sebuah proses yang tidak pernah mudah dan tidak akan pernah sekali jadi. Demikian. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau nanggapi kembali? Putris mungkin? Sudah siap Putris? Putris? Putris siapa? Ya Putris, Matris. Oma. Enggak ada lagi yang namanya Putris di sini soalnya. Silakan Oma. Ya, tadi cuman saya sempat cerita sama Margo. Telepon sama Margo bahwa kalau saya itu gini, kalau mungkin pola tingkah laku saya menyakitkan orang, tapi kalau saya dalam hati memang tidak mau menyakitkan, tapi saya begini, misalkan saya menegur Margo atau apa gitu, itu saya nggak pernah saya pikirin Mbak Margo mau benci atau mau apa, enggak, karena saya prinsipnya love gitu. Jadi ya saya mesti ngomong sama Margo gitu. Tadi sebelum ini jam berapa ya, Bu? Jam 5 kali. Saya telepon sama Margo. Ya, saya cerita bukan menegur Margo waktu itu, cuman malah saya mensyukuri karena apa yang ditakutkan Margo itu ini ada titik terang gitu. Jadi tadi saya ngomong sama Margo, ada titik terang, jadi kita maju aja, pokoknya kita bergandengan tangan, kita maju untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saya sih nggak peduli orang mau benci situ, mau apa, nggak, tapi ya itulah, saya tuh, kan saya sudah makin tua ya, jadi saya tuh nggak pernah meratapi bahwa saya ini sudah lebih tua, sakit-sakitan, apalagi punya momongan. Tapi saya mensyukuri saya masih bisa, apa yang saya masih ada. Jadi saya masih bisa
tadi masih bisa ke transit, tadi juga masih bisa kuliner, masih juga bisa ke Jembatan 5, seneng gitu. Nah, itu tadi saya sharing sama Margo. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Sukonnya enak, Oma. Sudah tak goreng lagi. Dapat bonus Ini sukun. ngomonganku mau sharing. Ayo, Silakan Pak Waji, ya silakan. mau sharing. Tapi ngumpet ya, nggak usah lihat Ya, fotonya. Ya, nggak iya, apa-apa. Wajahnya Tidak diumpet. apa-apa, Opa. Gak apa-apa, ada. Silakan suara aja sudah senang ya dengan suara Opa. Silakan Opa. Saya itu mau sharing ya. Saya itu dari Mother Teresa itu saya itu dapat banyak sekali. Hal yang membuat saya itu merasa diuntungkan gitu ya. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Mother Teresa itu soal kerendahan hati. Kerendahan hati itu saya itu merasa dengan saya itu bisa. Ya, ini saya tidak mengatakan bahwa saya itu sekarang rendah hati ya. Tetapi kalau andai kata saya itu bisa rendah hati, maka saya itu menang gitu. Ya. Maka saya itu unggul dibandingkan lain-lainnya dengan sikap saya yang rendah hati itu. Nah, sikap rendah hati itu sebetulnya itu sama Mother Teresa itu sudah dijelaskan. Saya itu tidak punya apa-apa dan saya itu tidak bisa apa-apa. Maka kalau saya itu bicara dengan seseorang, maka orang itu adalah orang yang penting. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Nah, dengan melihat bahwa orang itu penting, maka saya itu bisa memperhatikan apa yang dia bicarakan. Apa yang tersirat dalam pembicaraan dia itu mungkin bisa saya tangkap. Ya. Nah, dari situ saya itu merasa bahwa dengan sikap seperti itu saya itu merasa menang. Nah, lain kayak tadi kayak ini, Oma mengatakan dia itu punya momongan. Dengan kata-kata dia itu punya momongan, maka di situ itu dia menempatkan diri itu lebih tinggi daripada momongannya. Nah, ini yang sebetulnya agak bertentangan dengan sikapnya Mother Teresa. Dengan dia itu mengatakan bahwa dia tadi itu kontak sama Margo, kemudian bisa mendinginkan Margo. Dia itu posisi dia itu menang. Posisi dia itu di atas. Padahal menurut Mother Teresa, itu posisi yang paling benar dari kita itu adalah kita itu di bawah. Kita itu bukan siapa-siapa. Orang yang kita hadapi itu adalah orang penting. Nah, andai kata Oma tadi itu mengatakan bahwa momongan saya itu adalah orang penting, maka penerimaannya itu pasti akan lain gitu ya. Terus apa yang diucapkan itu juga mungkin akan lain. Mungkin kesan bahwa sombong itu tidak ada gitu ya. Nah, ini yang saya pelajari dari Mother Teresa yang sangat berguna, sehingga saya dengan dengan cara seperti itu atau pengetahuan seperti itu yang diberikan oleh Mother Teresa, itu saya itu tidak takut menghadapi orang. Ya. Saya itu tidak takut untuk bicara dengan orang karena pada dasarnya saya itu bukan siapa-siapa, orang itu penting, patut untuk didengarkan, patut untuk dihargai. Nah, dari situ umumnya itu saya itu mendapatkan balasan yang sama. Maka saya itu juga oleh orang tersebut itu dianggap saya itu patut untuk berharga dan patut untuk dicintai. Itu yang saya tangkap dari Mother Teresa ini. Ya, itu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Opa Waji, cukup dalam ya. Membuka wawasan buat saya juga itu ya untuk menjadi lebih rendah hati. Mestinya Opa Waji ini nulis ya. Saya senang sekali dengan sharing-sharing atau apa yang Opa Waji sampaikan ya. Khususnya juga malam ini ya.
Thank Ayo, you. Opa, mulai nulis. Ya, Opa, jadi kalau bisa di-sharingkan. Oma ngomong-ngomongan itu bukan lebih penting, tapi lebih sayang gitu loh. Orang kalau sama ngomongannya kan sayang banget. Ya, Hmm. ya. Oke. Ya, terima kasih sudah ada yang lain ini Bu Daning ini kelihatannya. Silakan Bu Daning. Oh enggak ada. Ya, saya cuma nongol aja, saya nanti dapat berkat dari Romo. Oh. Udah. Kalau nggak kelihatan berkati takutnya. Ya, oke. Thank you Bu Daning. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada Bu Lucy, ada Lia, masih banyak loh yang dari luar. Ada Pak Tommy, ada Bu Sally, ada Irin ini. Ah, itu Lia Garut nih. Ayo Li. Ya Lia. Ketemu Romo Kres. Nah, ini Lia. Silahkan Lia, mungkin apa yang mau ditanyakan ya? Tanyakan, boleh bertanya Lia. Atau ini mau sharing justru Lia ini? Ini yang banyak pengetahuannya boleh ditanyain terus. Bu Daning saya mute ya karena suaranya berebet-berebet, jadi saya mute. Ya silahkan Lia, bisa dibuka kalau mau sharing. Oh belum di mute. Oke, halo, selamat malam Romo dan Bapak Ibu semua. Paling ini sih mau curhat aja sih, karena kebetulan akhir-akhir ini tuh memang lagi galau nih masalah love in action gitu kan. Pas kan beberapa udah yang KKIT Garut ini kan lagi ini kan lagi pada semangat nih ibu-ibu dan bapaknya gitu untuk pertemuan dan love in action lain sebagainya. Terus waktu kita ngejalanin tuh tapi ya gimana ya, masih ada agak seretnya aja gitu ya. Terus udah nggak ada seretnya. Kadang tuh waktu kita kan kalau kita nih love in action yang lagi dipilih tuh ini pembagian sembako kan. Nah, waktu bagi sembako itu kok kayak kita waktu ngelaksanainnya kok kayak statusnya tuh kayak pemberi bantuan dan penerima bantuan gitu. Jadi kayak loh kok si superior ngasih apa sih bantuan ke yang membutuhkan gitu. Intinya kayak yang menerima tuh statusnya lebih rendah gitu. Itu ini aku sih penilaian aku gitu ya, bukan kita ngecap gitu. Ini kayak penilaian aku kok kayaknya nggak gini deh gitu. Aku tuh kayak malah galau sendiri gitu. Kayaknya bukan gini deh. Terus ya dari sekarang nih dengerin tadi Romo cerita gitu, oh memberi harus itu dari kekosongan gitu, bukan dari kelimpahan dibagikan ke yang membutuhkan, tapi oh ini ya harusnya dicari dari kekosongannya gitu. Jadi ya mungkin kayak kemarin tuh sempat dicoba juga kayak yang misalkan untuk foto tadi ya, kayak foto itu bukannya kita foto dokumentasi bersama penerimanya gitu, tapi yang kita sebagai si yang apa bukan pemberi yang dipercaya untuk dikasih tugas untuk apa menyalurkan berkat itu ya coba kita yang sharing gitu. Kayak tadi kan Mother Teresa juga mungkin yang di fotonya kan yang diwawancarain Mother Teresanya kan, bukan Mother Teresanya bawa anak-anaknya untuk difoto gitu kan, enggak gitu. Jadi dari kemarin itu kita coba deh ibu-ibu nih yang kan KKIT Garut itu kan mayoritas sudah lansia ya, 70 tahun ke atas gitu. Terus kan mereka kayak jalan aja susah, gak bisa bawa-bawa berat, tapi mereka tuh masih semangat gitu buat apa bawain bantuannya itu, bawain paketnya itu untuk nyapa-nyapa yang emang perlunya gitu. Itu sih yang kemarin kita coba sharingin apa sih sukacita dari yang kita sebagai penyalur berkatnya itu loh. Jadi memang karena kita nggak punya apa-apa, kita bisa apa sih nyapa orang yang sama-sama nggak punya apa-apa, bukan si superior ngasih ke yang nggak punya. Itu sih terjawab dari tadi apa kedengerin Romo itu, oh kekosongan intinya itu sih, itu aja. Makasih Lia. Ya, terima kasih Lia. Nanti bisa diajak teman-teman Garut untuk nonton video rekaman Romo ini nanti di YouTube channel ya, supaya bisa sama-sama, dan itu mungkin bisa jadikan bahan nanti boleh diskusi bersama di kelompok di Garut ya.
Nah, itu mungkin yang nanti saya akan coba juga untuk kita lakukan di Surabaya juga. Ya, terima kasih Lia. Sama-sama. Oke, ada Bagus lagi? ya. Ya. Bu Lucy mungkin, Bu Lucy Bandung ini, apa kabar? Bu Lucy? Belum ya suaranya. Mungkin Jogja nih, Jogja. Ada yang mau tanya? Mungkin ada dari Ratna, Bu Ratna. Ada Bu Lisa ini juga. Banyak yang ini ya, diem ya malam ini. Mendengarkan ya dari Romo. Oke. Nggak terasa teman-teman karena waktunya sudah pukul 9. Biasanya kalau ada Oma Koni itu ada suara burung Romo. Kikuk-kikuk. Karena Oma Koni hari ini tidak ada, jadi burungnya tidak keluar, jadi sudah kebablas ya. Ya. 5 menit ya. Oke, saya kira mungkin itu kita ini. Tapi mungkin sebelum kita doa, mungkin Romo Kris bisa memberikan satu kata kunci. Apa yang harus kita lakukan Romo supaya kita orang awam ini bisa melakukan pengosongan diri itu. Sehingga kita boleh menjadi gelap di dalam terang di dalam dalam gelap ya Romo. Sebelum kata kunci, ngomentari Oma dulu. Ya, silakan. Oma itu sering memarahi saya, menjewer saya, tapi kok saya nggak pernah benci ya sama Oma ya. Begitu Oma. Ya, kita semua itu punya persoalannya sendiri-sendiri. Punya kekosongannya sendiri-sendiri. Punya pergulatannya sendiri-sendiri. Kita semua punya. Banyak atau sedikit bentuknya macam-macam itu bisa. Pergulatan kekosongan saya sebagai seorang imam berbeda dengan pergulatan dan kekosongan orang lain. Pergulatan dan kekosongannya Pak Waji beda dengan pergulatan dan kekosongan yang lain yang masih muda. Semuanya punya. Hanya bagaimana kita menjadi setia. Dengan bersetia untuk bergumul dan bergulat itu. Dan kesetiaan itu diwujudkan dengan apa? Dengan keberanian untuk menjadi biasa, menjadi sederhana. Di tengah kenyataan bahwa kita sering bermimpi yang gede dan yang besar. Maka saya kira kuncinya adalah apa? Kuncinya untuk terus-menerus belajar menjadi biasa. Belajar menjadi sederhana dan melakukan itu bukan untuk mencari diri, bukan untuk narsis, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pujian, tapi melakukannya apa? Sebagaimana mentalitas sikap seorang hamba, karena aku melakukan apa yang memang harus aku lakukan. Maka itulah, kalau melayani, ya kita harus melayani karena memang itulah yang harus saya lakukan. Itulah yang harus saya kerjakan. Maka itulah langkah kita untuk belajar pelan-pelan menjadi setia, menjadi sederhana dan menjadi kosong, sebagaimana Paulus mengatakan, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Tetapi Paulus mengatakan apa? Untuk itu saya diberi duri dalam dagingku. Paulus mengatakan itu, supaya sungguh bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku, maka aku diberi duri, diberi luka. Itu Santo Paulus. Supaya apa? Supaya saya selalu sadar loh, supaya bukan saya loh, tapi Tuhan. Terakhir, kami Yesus mempunyai semboyan ad majorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar, AMDG. Mohon maaf bagi yang tidak bisa bahasa Jawa karena saya akan bermain dengan bahasa Jawa. AMDG, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar, diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Amrih Mulyo Dalem Gusti, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar.
Tapi yang sering kali kami ucapkan dan kami lakukan adalah amrih mulya dalem Gusti. Demi kemuliaanku ya Tuhan. Nah, tipis antara saya mencari diri saya atau mencari Tuhan. Maka ini proses yang panjang dan terus menerus. Kita masih sering gagal, saya masih sering gagal, masih sering salah, masih sering jatuh. Tetapi yang pokok adalah jangan berhenti, masih terus berjalan lagi. Yesus jatuh ketika memangku salib, yang penting bukan jatuhnya, yang penting ayo bangkit dan berjalan lagi. Dan kita akan berjalan lagi kalau kita mau bersama-sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang mendukung saya dan juga yang tahu yang sudah lama bersama-sama. Mohon maaf bukan untuk mengurangi yang lain, tapi Oma, Opa, Bu Sinta, Mak, Eyang, itu dan yang lain juga, terutama mohon maaf KKIT Kebayoran. Ini adalah orang-orang yang menemani saya dan tahu bahwa saya sering salah, saya sering gagal, tetapi kehadiran mereka itu adalah kehadiran yang menjadikan saya untuk ayo berjalan lagi. Demikian yang bisa saya simpulkan sekaligus ucapan terima kasih kepada banyak orang yang membantu saya dan juga mendoakan saya. Winardi walaupun tidak sangat kita dekat dan jauh, tapi saya percaya juga mendoakan dan mendukung saya juga yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.